Puji Tuhan, haleluya. Kita selalu bersemangat dan senang mendengarkan kisah-kisah seputar Natal Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja belajar berkenaan dengan Simeon bagaimana janji Tuhan digenapi. Tuhan pasti selalu menggenapi janjinya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus hidup memegang janji Tuhan, hidup dalam pengharapan yang pasti. Nah, setelah Simeon, ternyata di Bait Allah itu ada juga seorang nabi yang bernama Hana. Demikianlah kisah itu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Haleluya, puji Tuhan. Karena sosok wanita yang sangat luar biasa. Setelah menjalani 7 tahun hidup dengan suaminya, tidak ada berita di sini apakah suaminya meninggal atau bagaimana. Namun setelah 7 tahun dengan suaminya, ia hidup sebagai seorang janda. Dan ia menghabiskan masa hidupnya di Bait Allah. Apa yang dia lakukan di Bait Allah? Di sini dikatakan bahwa setiap hari ia berada di Bait Allah. Ia tidak meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tidak meninggalkan Bait Allah, siang malam beribadah, berdoa dan berpuasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan ternyata apa yang dilakukan ini tidak sia-sia. Anugerah Tuhan diberikan kepada Hana pada saat mana ia berada di Bait Allah. Waktu itulah Yesus yang berusia 8 hari itu dibawa ke Bait Allah. Setelah Simeon menatangnya dan memuji-muji nama Tuhan, Hana juga berkesempatan bertemu dan melihat anak itu. Lalu bagaimana suasana hati Hana? Ia bersukacita, ia bersyukur kepada Tuhan. Dan di sini ada catatan yang menarik. Hana bukan hanya bersukacita, bersyukur atas pengalamannya berjumpa dengan sang pelepas itu, sang juru selamat itu, yaitu Yesus. Ia tidak memiliki Yesus sebagai miliknya sendiri, tapi apa yang dilakukan setelah dia berjumpa dengan Yesus sang pelepas itu, ia memang bersukacita, ia memang sangat berbahagia, ia memang sangat bersukacita. Oleh karena itu dia mengucap syukur dan memuji-muji Allah oleh karena ia diberikan anugerah yang sangat luar biasa bertemu dengan Yesus Juru Selamat, Yesus Sang Pelepas yang kedatangannya dinantikan oleh seluruh umat manusia. Lalu apa yang dilakukan oleh Hana? Seperti yang saya katakan tadi, Hana tidak memendam dan memiliki sang juru selamat sebagai milik pribadi sendirinya saja, tapi ia juga melihat masih sedemikian banyak orang yang menantikan pelepas itu, juru selamat itu. Oleh karena itu di sini katakan ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berbicara kepada semua orang tentang anak itu, berbicara kepada semua orang tentang Yesus Kristus Juru Selamat, berbicara tentang Yesus Kristus yang melepaskan manusia dari belenggu dosa, berbicara tentang Yesus Kristus Juru Selamat yang menyelamatkan umatnya dari kebinasan karena dosa-dosa. Bapak Ibu, Natal ini adalah kesempatan untuk kita. Dan saudaraku, Natal ini adalah kesempatan untuk kita berbicara tentang Yesus Kristus Juru Selamat kepada semua orang. Sehingga dari hari ke hari semakin bertambah-tambah jumlah bilangan orang yang percaya Yesus Kristus. Merry Christmas, Tuhan memberkati kita.